Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah lahu Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini, mau ada solusi mau? Oh ya, bagaimana? Ini saya kasih doa. Dikasih doanya. Coba kayak santri kan bawa pulpen tuh biasanya, ditulis. Ya. Apa doanya? Allahumma ghdif anni. Allahumma ghdif fi qalbi. Allahumma ghdif fi qalbi. Raja'ak. Ya Allah, buang, hapus di dalam hatiku itu, ya Allah, tancapkan di dalam hatiku rojaak, pengharapan yang penuh kepada Engkau. Waqta rojai, dan putuslah pengharapanku ini ya Allah, amman siwaka, kepada selain Engkau. Waqta rojai amman siwaka, hatta la arjua ahadan ghairak, sehingga aku tidak berharap kepada seorang pun selain kepada Engkau ya Allah. Hatta la arjua ahadan ghairak. Begitu. Itu adalah doa yang diberikan oleh Nabi Muhammad lewat mimpi kepada Sayyidina Hasan bin Abi Thalib, cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Istighna anin nas harusnya. Yang kedua, manusia itu, seorang hamba itu tidaklah akan takabur kecuali idza kana ghafilan munhamikan fi ghaflatih. Ketika manusia itu lupa, yang munhamikan, yang mustaghrikan, yang tenggelam, istighraq, di dalam lupanya dia. Artinya dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan takabur. Ketika dia tertipu daripada tipuan-tipuan syaitan, maka dia akan ada takabur. Di situ akan menjadi sangat takabur kepada Allah. Terutama kalau orang lalai itu tentunya tanda kalau panjang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan salat. Dengan salat yang terkumpul di dalamnya Al-Quran, terkumpul di dalamnya zikir, terkumpul di dalamnya segala sesuatu doa tadarruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, tanda ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan salat, ini adalah satu tanda besar bahwa dia itu lupa dari Allah Subhanahu wa taala, dan indikasinya adalah takabur. Makanya orang kelompok datang kepada Kanjeng Nabi SAW dalam keadaan dia menentang satu perintah sholat. Dia mengimani dan mau mengamalkan semua rukun Islam, tapi kalau sholat ya Rasulullah kula mboten purun. Sholat ini prei kula. Zakat oke lah, siap, duit kula banyak kok. Haji wah siap, kalih olahraga mengki. Sak umpama niki nggih. Terus kalau puasa siap dan lain sebagainya. Tapi lek sholat iki lho kula 5 waktu niki Masya Allah, mboten lah. Untuk yang ini saya tolak Kanjeng Nabi. Tapi yang lain siap saya. Kira-kira kalau Kanjeng Nabi dipun tampi napa mboten? Tidak diterima. Tapi saya mau masuk Islam. Apa Kanjeng Nabi? Yes, awakmu masuk Islam dhisik, engko lek wis masuk Islam kok awakmu sadar dhewe, ngono ta? Mboten. Kali Kanjeng Nabi ditolak mentah. Diusir kali Kanjeng mboten. Ladina la ruku'a fih. Tidak ada agama yang tidak ada rukuk di dalamnya. Nabi SAW mengatakan bahwasannya manzilatus salah, kedudukan salat niki atas semua di dalam satu agama, kamanzilatur ra's ala sairil jasad. Kedudukannya adalah kedudukan kepala dari semua jasad yang ada. Sebagaimana tidak akan ada kehidupan kalau tidak ada kepala, maka juga demikian tidak akan ada agama tanpa sholat. Wong buntung tangan masih bisa Pak hidup, kaki buntung bisa, bahkan sampai ujung kakinya sampai perut pun itu masih bisa hidup.
Kita bisa lihat di video-video itu yang tanpa kaki sedikit pun, perut tok ke atas, hidup Pak. Tapi selama ini belum pernah kita lihat manusia hidup tanpa kepala. Oh no, nang film. Setan itu pun nang film ya. Tidak ada. Begitulah artinya sholat, saking pentingnya sholat. Dan itu adalah oleh-oleh terbesar kita di dalam bulan Rajab. Di dalam kejadian Isra wal Mi'raj, itu oleh-oleh kita. Oleh-oleh. Nah, semua perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril. Ghairas salah, kecuali sholat. Sholat langsung Gusti Allah tanpa Jibril. Menunjukkan kemuliaan satu ibadah yang satu ini. Mudah-mudahan kalau panjenengan termasuk min ahli salah insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Beda halnya ketika ada kelompok orang yang datang kepada Nabi kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya akan melakukan segala bentuk yang ada dalam Islam, tapi saya belum bisa meninggalkan satu, perzinaan. Kacilek niki kula niku kadung kebiasaan. Bukan masalah. Nah, boleh tulisan nang bak-bak truk niku. Bukan masalah masa kecil kurang bahagia, tapi hobi yang terbawa sampai tua. Kulo kacilin hobi kulo niku ngoten pripun. Wis pecandu lho, pecandu zina. Ngapunten kulo enggak bisa niki pripun, tapi saya pengen mau masuk Islam. Yang lain saya siap, tapi lek zina niki lho. Kanjeng Nabi nerima napa mboten? Terima ndak? Gak usah. Awakmu berhenti zina masuk Islam. Enggak berhenti zina gak usah masuk Islam gitu. Boten diterima oleh Kanjeng Nabi. Lek salat boten lho ya. Kalau ini diterima, ya enggak apa-apa. Bismillah. Ini dicekel dadanya. Ayo, ridho enggak kalau seandainya yang dizina ini ibumu? Ridho. Waduh. Kalau yang seandainya yang dizinai oleh orang-orang itu adalah saudara perempuanmu, ridho kamu. Waduh, bingung maneh niki. Berat niki. Kemudian tidak melepas niki Kanjeng Nabi SAW tangan mulianya. Fa'arjullahu taubah, masih ada harapan ini taubatnya. Bisa tobat. Tapi wa man kanat dzunubu fil kibir, tapi kalau sudah dosanya itu adalah yang mendorong adalah kibir, adalah kesombongan, maka fala turjalahu taubah, tidak dapat diterima tobatnya. Tidak dapat diharapkan, wis iki akut sudah. La yurja buruhu lah istilahnya. Sudah iki lek dokter niku angkat tangan niki Pak, garek nunggu waktu mawon niki insyaallah niki ndang niku mati niki insyaallah. Begitu kenapa? Dalilu dzalika Adam alaihissalam wa iblis. Dalilnya adalah kisah Adam dan kisah iblis kali iblis. Ngoten nggih? Karena lupa, ghafilan itu adalah minal kibir. Dan yang ketiga, wah kedawan iki. Idza nasiya adamahu wa talashihi fi adamatillah. Yang ketiga adalah karena lupa daripada ketidakadaannya. Orang kalau sudah lupa atas ketidakadaannya, waduh, susah. Wa talashihi min adamatillah, talasyih ay dha'fi. Talasyih ini artinya apa? Kelemahannya dia. Lupa bahwa dia adalah hamba yang lemah, itu pasti adalah nanti tumbuh sifat kibir. Saya tutup dengan apa namanya niki syairnya beliau, kaifa takabbar li 'abdin asluhu adama, bagaimana mungkin takabur itu terjadi pada seorang hamba sementara asluhu adama, asalnya dia itu adalah tidak ada, al mautu talibuhu, kematian selalu menghampirinya. Imam Hasan Al-Basri niku mengatakan apa namanya, tidaklah seorang manusia itu melewati harinya kecuali tusafihul malaika khamsa marrat ala wajhi khamsa marrat, kecuali di setiap harinya malaikat itu ngusap wajahnya ya. Ping 5. Kok malaikat? Iya malaikat siapa? Israel. Malaikat Israel itu ping 5 ngarani sampean ngusap wajahnya. Wis siap urung kita terus. Urung siap. Engko sik hari. Gitu loh. Wis wayah burung. Oh wayahe urus. Iki wayahe. Tapi cilik gak apa-apa wis cilik ditek. Masuk nang pondok ditek wis ben dadi wong syahid.
Begitu. Wal mautu talibuhu wal qabru lahu sakana, sementara kuburnya nanti akan menjadi tempat tinggalnya. Alam barzakh di kubur. Tulang belulang. Bagaimana mungkin seorang hamba seperti itu kalau menyadari dia adalah seperti itu? Laukana umruka umrun nasr ma aghna bisa'atin min luhaidika khayifan hazina. Kalau seandainya umurmu itu, kata beliau, adalah umurnya Nasr. Nasr itu burung elang. Kenapa kok diumpamakan oleh beliau burung elang? Karena termasuk burung yang paling panjang usianya adalah burung apa? Elang. Bahkan kalau saya lihat, kan tadi saya penasaran, Nasr iki apa tak delok nang ngene Wikipedia napa-napa niku. Teng Google ternyata umurnya napa niki? Umur elang itu sampai bisa mencapai 70 tahun. Awak dhewe ora mesti sakmono ya. 70 tahun, bisa sampai 70 tahun jenis elang itu. Ma'akhna bisa'atin, kalau seandainya umurmu itu umur yang panjang, sepanjang apapun umurmu, ma'akhna bisa'atin fi luhaidika khayifan hazina, tidak akan pernah merasa aman. Kamu nanti tidak akan membuat aman di dalam satu detik, satu saat, di dalam lahat yang kecil, di dalam lubang kuburmu yang kecil yang akan menghimpitmu nanti ketika kamu sudah mati, yang di dalamnya ada khayifan hazina. Khayifan ini lughah lahjah tarimiyah. Khaifan artinya. Khaifan. Masyayikh. Kalau di sana masyayikh malah ya. Jadi antara itu. Khaifan. Kamu akan takut, kamu akan sedih di dalamnya. Walaupun umur dawa ritek. Tidak akan membuat cukup lah dawa umurmu itu bukan kepastian. Kamu nanti bahagia di kuburmu. Tinggal amalmu. Ahlu takabbur yaumal hasri fi saqarin. Semua orang yang memiliki rasa takabur di dalam hatinya, yaumal hasri, nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, fi saqarin, dia akan ada di dalam lembah api. Wa ahlu tawaduk, sementara nanti orang-orang yang ahli tawaduk, fi izzin, di dalam kemuliaan, wa fi amanah, dalam keadaan diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kaulah panjang semua dijadikan orang-orang yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabb. Dijauhkan daripada setitik pun daripada sifat takabur yang akan kita bawa mati. Na'udzubillah min. Dan cerita sharih lil Imam Al-Hafidh Al-Mutqin Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syarji Az-Zabidi. Kitab ini ringkasan, tidak mengurangi ya, ringkasan daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau mau baca Sahih Al-Bukhari waktu muepet enggak mungkin ya. Sulit 4 juz, oke, 4 jilid kan enggak mungkin. Dan di dalam Sahih Bukhari itu ada pengulangan-pengulangan. Nah, kalau pengen tahu alasan beliau meringkas ini, di sini ada di dalam muqaddimahnya. Muqaddimah kitab ini, kenapa beliau meringkas daripada kitab ini? Karena menghindari pengulangan hadis. Pengulangan hadis. Kenapa kok ada pembacaan yang nanti jenengan dawuhipun beliau badhipun jadwal kados teng pelem niku nggih dijadwal, mungkin hari ini berapa orang yang baca dari kelas ini acak, kalau di sana acak kelas 6, kelas 5 2 orang, kelas 4 2 orang dan lain sebagainya niku untuk hanya baca secara sardan. Secara namung dibaca ngoten mawon mboten diterangaken. Teng mriki keranten wonten bahkan kajian Bukhari oleh Yai Ayub Ahdian nggih. Nah, itu dipreteli oleh beliau, makanya bertahun-tahun hatam-hatam nggih. Tapi kalau niki insyaallah seminggu hatam insyaallah nggih. Kan apa? Dibaca 5 waktu semisal habis sholat. Hari ini kelas atau 1 jam dibagi, kelas ini 10 menit, kelas ini 10 menit, kelas ini 10 menit. Dan satu kelas itu diambil 2 orang semisal. Sehingga bisa baca. Dan yang nyemak hanya berapa orang? Mungkin 10 orang, 7 orang. Nah, gitu. Nanti insyaallah hatam, ngoten nggih, kados semaan ngoten niku. Kenapa kok dibaca di bulan Rajab? Ini satu adat ya, adat hasanah. Satu kebiasaan yang baik.
yang mulai ada mulai tahun 600-an sebenarnya. Kemudian ada di kepemimpinan Bani Rasul itu. 600-an kemudian menjadi populer niku ya biasa kan seperti itu. Cilik tapi top iki luar biasa. Langsung datangi, polos nih Imam Bukhari cilik nih. Ya Ami, wahai pamanku. Apa betul kalian berdua ini ngomongin saya? Oh, betul. Tapi apa nggak salah informasi, saya tadi dengar jenengan ngomong saya hafal 1000 hadis. Loh iya, betul kan? Salah sampean, informasimu salah, gak valid belas. Loh, yang betul bagaimana? Loh, saya niki sampun hafal 10.000 hadis. Kalau sampean mau, saya bisa bacakan sekarang. Mulai sak piro sampai sepiro boleh lah. Ngomong 1000 jadi. Cah cilik yang polos, alit. Niki langsung kubun, masya Allah. Luar biasa. Bahkan suatu saat ini beliau ini pernah belajar sama seorang guru namanya Imam Ibn Ishaq ya. Ishaq Ibn Rahawayh. Salah satu min syuyukhihi. Suatu saat beliau niku karena belajar sama Imam siapa? Ishaq bin Ibn Rahawayh. Suatu saat niki wonten koncone biyen sik kaya sampeyan iki saiki nang pondok nggih, duwe kanca niki Mas sapa jenenge sapa? Sapa? Royhan, sampean? Ali. Lah niki dadi ulama kabeh engko. Allahumma. Lah keduanya terus waktu wis rada gede, waktu ya sudah jadi ulama lah, kelasnya sudah punya umat begitu, punya orang yang belajar kepadanya, niki terus diundang. Mas niki diundang karo Mas niki. Mas apa Royhan ya? Diundang karo Mas Ali. Lah Royhan niki ternyata Imam Bukhari nih gitu loh. Allahumma. Lah begitu datang ke sana terus disambut kalih koncone Imam Bukhari niki. Diomongne karo murid-muridnya, kali sahabat-sahabatnya, tahu nggak ini memotivasi mereka. Ini Imam Muhammad bin Ismail Bukhari, ini saya punya teman. Ini teman saya, orang ini saya menyambutnya ini karena dulu orang ini pernah disambut oleh guru kami. Siapa guru kami? Imam Ishaq bin siapa? Rahawayh. Wah, dulu disambut. Dan ketika penyambutan guru kami dahulu, sambutannya bagaimana? Tak cerita nih, gue sampai termotivasi begitu. Dulu imam guru kami ini nyambutnya Bukhari ini, dia itu disambut dengan mengatakan telah datang kepada kami orang yang seakan-akan adalah merangkum daripada 20.000 hadis datang kepada kita Bukhari ini. Jadi perhatikan nyantri disambut gurunya seperti itu. Wah, datang kepada kita orang yang merangkum daripada yang ada di otaknya ini 20.000 hadis ada di otaknya. Wah, tercatat. Waduh, si enom tapi kayak gini. Imam Bukhari tersenyum. Bro, ya. Saat ini ini bahasa kita loh ya. Lek saumpama guru itu berbicaranya pada saat-saat ini, maka dia akan mengatakan akan datang di hadapan kita orang yang menghafal, yang merangkum di atas otaknya 200.000 hadis. Berarti sudah berbeda zaman dahulu ya, ketika belajar sama ini gurunya dan ketika diundang pada saat itu sama oleh temannya ketika sudah jadi ulama, sampai seperti itu. Bahkan beliau sampai meriwayatkan hafal dengan kuat lebih dari 300.000 hadis. Ini gambarannya 300.000 hadis. Lah dari banyaknya 300.000 hadis niku wau dirangkum. Nah, 300.000 hadis kok dari kok napa to? Mana dijilite sak pira, Pak? Sak pira, Mas? Niku nggih jilid-jilid ya. Dirangkum oleh beliau, diambil yang sahih, diambil yang kualitas sanadnya bagus, diambil disaring dan diistikharoi setiap pengambilannya.
dimasukkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Faham jenengan kemuliaannya kitab itu? Faham ya? Jadi dari ratusan ribu hati disaring, setiap memasukkan istikharah dhisik dan istikharah ora nang omah. Istikharah salat nang haram. Di Masjidil Haram salat istikharah, minta kepada Allah lek direstuni kali Gusti Allah, diridhoni kali Kanjeng Nabi, saya masukkan, lek mboten ya mboten. Makanya penyusunan kitab ini walaupun 4 jilid tapi bertahun-tahun lamanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Ngoten nggih? Karena kitab Imam Bukhari itu banyak, Adabul Mufrad dan lain sebagainya. Ngoten nggih? Ini menunjukkan betapa mulianya kitab ini. Maka tidak heran kalau dikatakan as-sahul kutub ba'dal Quran. Yang terakhir, Imam Al-Bukhari niku orang yang sangat cerdas sekali. Ya, orang yang sangat cerdas sekali. Lalu beliau itu juga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Imam Bukhari niku ketika hari meninggalnya ada seorang ulama namanya Abdul Wahid. Lengkapnya saya lupa namanya. Yang Abdul Wahid ini suatu saat bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini beliau itu hidup di zamannya Imam Bukhari. Beliau ini melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan sedang ada yang ditunggu bersama dengan para sahabatnya. Lalu ditanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau berhenti berdiri di sini wahai Nabi bersama dengan para sahabatmu? Nabi SAW mengatakan, kita sedang menunggu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kaget, loh, kau tunggu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari? Ya, kami tunggu dia. Terbangun dari mimpinya. Subhanallah, ketika sampun bangun dari mimpinya niku, beliau langsung dapat kabar bahwa pada saat yang sama meninggal Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Di saat yang sama. Tadi saumpamanya mimpi itu duhur, terus kemudian dapat kabar itu mungkin asar karena gak ada WA zaman itu mungkin, atau mungkin besoknya itu baru dapat kabar. Tapi setelah dicocokkan ternyata mimpi itu bersamaan dengan wafatnya Imam Al-Bukhari. Subhanallah. Dan karomahnya Imam Bukhari itu setelah kematiannya juga ada. Selain kena karomah yang ada mengiringi kehidupannya. Beliau itu ketika dikubumikan jasadnya, niku kuburannya itu tanah yang untuk dikuburkan kepada beliau ini semerbak wangi. Tidak hanya dibau oleh orang yang berziarah kepada makamnya Bukhari, tapi dibau oleh seluruh penduduk yang ada setelah kematian Imam Bukhari. Subhanallah. Itu Imam Bukhari. Makanya banyak hal perkataan ulama, untuk sangat mentakdimkan ketika membaca niki. Makanya jenengan santri nggih, ketika baca ini yang takdim. Aja syukur maca karo-karo ngene, aja maca sing khusyuk, maca sing madhep, takdim kalih Kanjeng Nabi. Paham nggih? Ya, takdim sama Imam Bukhari begitu. Ini sanadnya ini orang-orang ahli takwa semuanya. Orang-orang ahli takwa, orang soleh semuanya. Idza dzukira sholihin tanzilun apa? Rahmah. Tapi ini semua sanadnya ini orang-orang soleh. Berapa banyak orang soleh yang kamu sebut pada hari itu? Anhada. Semua orang soleh. Rahmat terkucur. Maka nih Imam Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, qiraatuna fi Bukhari, pembacaan kami di dalam Sahih Al-Bukhari itu adalah termasuk salasil tuharriku salasilar rahmah, yang akan menggoyangkan daripada rantai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, artinya menyambungkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk turun kepada orang itu. Allahumma. Bahkan dikatakan oleh karena Abdurrahman bin Mahdi, idza qara'a haditsan Nabi, ketika membaca hadis Nabi niki, amarahum bisukut, memerintahkan untuk diam, ojo ana sing ngomong. Makanya mungkin santri-santri barang niku, ojo ana sing pas maca kitab niki terus ana sing guneman sebelah. Seman. Apalagi kau sampai bengok mengucapkan satu kata-kata yang lebih keras daripada orang yang baca ini. Hati-hati. Kenapa amarahum bisukut? Kon meneng.
Atau lah ngomong kalau diri, wa qala la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kemudian beliau mengatakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin, ini dalam Al-Qur'an. Jangan kau mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Wa annahu yajib lahu minal insat inda qiraati hadithihi ma yajibu inda sima'i qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini seakan-akan dibawa kepada beliau itu wajib diam dengan dalil ini ketika membaca hadisnya Nabi, seakan-akan Nabi Muhammad sedang berbicara lewat lisannya santri ini. Maka wajib untuk mendengarkan, wajib untuk insat. Tidak boleh kita berbicara melebihi daripada bicaranya orang ini. Menang. Paham nggih? Seperti itu. Nah, yang terakhir niki, kenapa kok di bulan Rajab ini termasuk tanda memuliakannya kawula panjenengan di sini. Memuliakannya kawula panjenengan di bulan Rajab, memuliakan bulan Allah. Imam Muhammad bin Hadi As-Segaf, seorang ulama besar pada zaman di Sewun, beliau mengatakan wa min jumlati ta'dhimi hurmati qiraatil Bukhari fi Rajab, termasuk daripada jumlah beberapa pengagungan atas kehormatan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Rajab ini adalah di dalam pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari. Fa inna man qama bihaqillah, barang siapa orang yang mendirikan hak Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Rajab, waffaqahullah lil qiyam bihaqqihi fi Sya'ban. Maka Allah akan kasih taufik, oleh Allah dikasih taufik untuk dia dikasih taufik dapat mendirikan haknya Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Sya'ban. Wa man wafaqahu lil qiyam bi Sya'ban, barang siapa orang yang dikasih taufik untuk mendirikan kehormatan Sya'ban, kehormatan Allah di dalamnya, wafaqahullah lil qiyam, Allah akan memberikan taufik untuk mendirikan bihaqqihi, dengan hak Allah Subhanahu wa taala, fi Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan. Kunci keselamatan kaula panjenengan di Ramadan adalah di Rajab dan di Sya'ban. Maka termasuk kunci